warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yuni selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan. Di sini saya akan menjelaskan proposal proyek kolaborasi yang dimulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. SDGs atau Sustainable Development Goals yang disepakati oleh PBB pada 2015 terdiri dari 17 poin untuk mengatasi tantangan global sampai dengan 2030. Yang di sini saya akan highlight tujuan yang ketiga, yaitu memastikan kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua usia, di mana kesehatan yang baik menjadi persyaratan pembangunan berkelanjutan dengan akses layanan kesehatan yang merata. Peningkatan minat generasi muda terhadap kesehatan mendorong konsumsi suplemen, yang dimana jika penggunaan suplemen berlebih meningkatkan resiko termasuk potensi gagal ginjal. Banyak suplemen yang tidak teruji secara ketat meningkatkan resiko bagi konsumen. Solusi yang kami berikan adalah solusi alami bunga telang. Bunga telang memiliki manfaat fungsional yang luas, termasuk antioksidan dan antidiabetes, memiliki komponen bioaktif yang dapat digunakan dalam pangan fungsional nutraceutical. Dengan inovasi brownies bunga telang, mengolah bunga telang menjadi brownies sehat, menawarkan manfaat kesehatan dengan daya tarik visual, yaitu warna biru yang didapatkan dari antosianin, yang cocok untuk generasi Z yang peduli kesehatan sekaligus mengikuti tren konsumsi. Brownies bunga telang sebagai alternatif cemilan sehat mendukung kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian SDGs ketiga, meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, yang pertama ada bagaimana brownies bunga telang mendukung pencapaian SDGs ketiga terkait kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, bagaimana efektivitas inovasi olahan brownies bunga telang sebagai alternatif camilan sehat. Yang ketiga, bagaimana penerimaan Gen Z terhadap brownies bunga telang sebagai camilan sehat. Lalu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari dilaksanakan penelitiannya ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umum untuk mengevaluasi potensi bunga telang sebagai bahan pangan fungsional dalam bentuk brownies yang sehat. Dan tujuan khusus untuk menganalisis bagaimana brownies bunga telang berkontribusi dalam mendukung SDGs ketiga. Dan yang terakhir, ya ini untuk menilai persepsi dan penerimaan Gen Z terhadap brownies bunga telang sebagai camilan sehat. Nah, terus habis itu yaitu luaran yang diharapkan. Nah, dengan inovasi herbal delight, brownies bunga telang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang sejalan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama tujuan ketiga yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan. Nah, dengan menggunakan bunga telang yang kaya akan antosianin, brownies ini memiliki banyak manfaat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara alami. Brownies ini menjadi pilihan camilan bergizi bagi generasi muda sekaligus mengedukasi mereka tentang bagaimana pentingnya pola makan sehat berbasis bahan alami. Selain bermanfaat bagi kesehatan, inovasi ini juga mendukung pelestarian kearifan lokal bunga telang yang telah lama digunakan dalam tradisi herbal Indonesia, membantu memperkuat apresiasi terhadap budaya dan keanekaragaman hayati. Dari segi tren sendiri, brownies ini menawarkan daya tarik visual berkat warna biru yang alami dari antosianin. Manfaat dari penelitian. Di sini manfaat dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan manfaat praktis. Dari manfaat praktis ini dibagi menjadi tiga, yaitu peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Lalu dalam bab 2, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Dalam penelitian kita, kami sendiri sudah mencari beberapa informasi penelitian tentang pemanfaatan bunga telang untuk obat herbal bagi Gen Z yang akan kami inovasikan menjadi brownies bunga telang. Kami sendiri sudah mengambil 5 referensi yang akan kami gunakan sebagai bahan perbandingan. Seperti contohnya penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Michelle Angelia Hartono, Elemekawati Purwijadiningsih, dan juga Sinung Pranata dengan judul Pemanfaatan Ekstrak Bunga Telang sebagai pewarna alami es lilin. Lalu penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumartini, Yusef Ikrawan, dan Fauzan Miftah Muntaha dengan judul Analisis Bunga Telang dengan Variasi pH, Metode Liquid Chromatograph, Tandem Mass Spectrometry, LC-MS.
Lalu penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Latarus Wangoi, Muaimana, Munira, dan Andi BC Sumala. Judul ekstrak bunga telang sebagai antioksidan pada stik makanan ringan. Yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Disa Andriani dan Lucia Murtisili dengan judul uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol 70% bunga telang dari daerah Sleman dengan metode DPPH. Untuk penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Erna Cahyaningsih, Putu Era Sandika, dan juga Puguh Santoso dengan judul Screening Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Bunga Telang dengan metode spektrofotometri UV VIS. Kemudian selanjutnya dasar teori. Yang pertama, Sustainable Development Goals atau SDGs. Menurut Ilham Shah tahun 2020, SDGs merupakan suatu program bernilai jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada. Salah satu SDGs adalah poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, yang beragenda untuk sebagai semua negara menciptakan dunia dengan tingkat kesehatan yang baik. Kemudian yang kedua, gambaran umum Gen Z. Menurut sejumlah penelitian, Gen Z adalah mereka yang lahir setelah tahun 1995 atau sering disebut dengan generasi pasca milenial, yang memiliki perbedaan yaitu kemampuan literasi digital Gen Z lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang ketiga, suplemen. Suplemen merupakan produk yang mengandung satu atau lebih vitamin, mineral, asam amino, dan asam lemak. Dan suplemen sendiri bukan untuk menggantikan vitamin atau nutrisi yang hilang, tapi hanya menambahkan nutrisi. Kemudian yang keempat, bunga telang. Bunga telang merupakan bunga majemuk yang memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu antioksidan. Bahkan kelompok bunganya dilaporkan bermanfaat sebagai antioksidan, anti diabetes, anti obesitas, anti kanker, anti inflamasi, antibiotik, dan melindungi jaringan hati. Yang terakhir, yang kelima, brownies. Brownies adalah salah satu olahan berbahan dasar tepung terigu yang banyak digemari oleh seluruh masyarakat termasuk Gen Z. Di sini, biasanya brownies menggunakan teknik mixing. Mixing merupakan suatu proses pencampuran bahan sehingga semua bahan tercampur rata. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah bab 3, yakni metode penelitian. Pada pembahasan poin pertama, desain penelitian. Pada bagian ini, penelitian kami menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Kami memilih desain ini untuk mengevaluasi pemanfaatan bunga telang sebagai bahan herbal dalam pembuatan brownies yang sehat dan menarik bagi Gen Z. Eksperimen dilakukan dengan menguji beberapa variabel seperti rasa, warna, aroma, dan tekstur, serta melakukan survei untuk menilai penerimaan konsumen. Metode eksperimen memungkinkan kami mengukur dampak kandungan bunga telang terhadap manfaat kesehatan produk yang dikembangkan. Selanjutnya adalah 3.2, yakni tahapan penelitian. Pada penelitian ini, kami dimulai dari studi literatur untuk mendapatkan informasi terkait bunga telang dan preferensi makanan sehat, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan dan ekstraksi bunga telang untuk memanfaatkan senyawa aktifnya. Selanjutnya dilakukan formulasi dan pengembangan produk brownies, diikuti oleh uji organoleptik dan survei konsumen dari kalangan Gen Z itu sendiri. Untuk apa? Untuk menilai penerimaan produk ini. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis agar menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ini adalah pada poin 3.3, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024. Pembuatan produk berlangsung di rumah salah satu anggota tim kelompok 1 di Surabaya. Sementara survei dan penyebaran kuesioner dilakukan di area kampus B dan kampus C Universitas Airlangga. Pemilihan lokasi ini memudahkan pengumpulan data responden yang merupakan target pasar utama, yakni mahasiswa Gen Z. Selanjutnya adalah pada 3.4, yakni objek penelitian. Objek penelitian ini adalah bunga telang yang memiliki banyak manfaat kesehatan karena karena kandungan flavonoid dan antosianinnya. Bunga telang kami manfaatkan sebagai bahan utama dalam pembuatan brownies yang disasarkan kepada kalangan Gen Z. Generasi ini dipilih karena kesadaran tinggi mereka terhadap gaya hidup sehat dan ketertarikan mereka pada produk yang inovatif dan menarik. Terima kasih. Selanjutnya, poin 3.5, sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data yang kami gunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Data primer yang kami gunakan diperoleh dari metode survei kepada kelompok target, yaitu Gen Z, dengan mengisi kuesioner evaluasi hasil formulasi produk olahan brownies bunga telang. Kemudian data sekunder kami peroleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, artikel ilmiah, dan sumber-sumber populer yang valid dan berbasis data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah yang pertama, studi literatur.
Studi literatur ini dimaksudkan guna memperoleh teori-teori dasar yang berhubungan dengan bunga telang, brownies sebagai produk olahan, manfaat kesehatan produk berbasis tanaman herbal, dan studi mengenai preferensi makanan sehat di kalangan Gen Z. Yang kedua, kuesioner. Berisi daftar pertanyaan tertulis kepada kelompok target yaitu Gen Z secara simpel random sampling mengenai evaluasi hasil formulasi produk olahan brownies bunga telang. Selanjutnya 3.6 teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah skala Likert. Kuesioner kami menggunakan bentuk jawaban skala Likert dengan 4 poin, yaitu poin 4 mewakili sangat setuju, poin 3 mewakili setuju, poin 2 mewakili tidak setuju, dan poin 1 mewakili sangat tidak setuju. Setelah memperoleh hasil dari kuesioner, maka skor yang diperoleh tersebut dihitung menggunakan rumus jumlah skor yang didapat dibagi dengan jumlah skor ideal dikali 100%. Kemudian skor tersebut dibandingkan dengan kategori kelayakan seperti dalam tabel berikut. Dan yang terakhir, 3.7, kesimpulan hasil penelitian. Menarikkan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Idealnya, kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah tersebut. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.